Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini, walaupun suasana hujan, kita masih bisa bermajelis ilmu. Mudah-mudahan tiap tapak langkah yang kita ayunkan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi pengikut-pengikut beliau, menjadi umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pekan yang lalu membahas tentang adab membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah amaliyah yang utama juga di dalam bulan Ramadan. Maka kali ini kita membahas adab atau aturan-aturan yang berkaitan dengan salat tarawih. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat tarawih ini adalah amalan yang khusus juga di bulan Ramadan. Selain berpuasa di siang harinya, kita juga malamnya disunnahkan untuk melaksanakan salat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, dengan landasan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan mengutip ada satu tulisan yang sangat bagus berisi kesimpulan-kesimpulan, poin-poin terkait dengan salat tarawih. Di sini adalah 17 aturan, atau boleh juga kita sebut dengan 17 adab terkait dengan salat tarawih. Tentu tidak semuanya nanti kita jabarkan secara detail, secara rinci Kita akan sebutkan poin-poinnya, tapi bagi hal-hal yang memang membutuhkan penjelasan, nanti kita akan berikan penjelasan lebih detail lagi. Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih termasuk qiyamul lail atau salat malam. Akan tetapi salat tarawih ini dikhususkan pada bulan Ramadan. Jadi salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi ada istilah yang sangat umum sekali. Istilah yang umum itu adalah qiyamul lail atau salatul lail. Salat malam ini secara umum.
Nah, nanti ada istilah yang khusus. Ada istilah sholat tahajud, ya. Ada sholat witir, ini bagian sholat malam semua. Ada juga sholat tarawih. Nah, bagaimana kemudian kita membedakannya? Kalau sholat tahajud itu sholat malam yang jumlah rakaatnya genap. Kalau sholat witir jumlah rakaatnya ganjil. Nanti kekhususan sholat tahajud, dia dianjurkan untuk dilaksanakan setelah kita bangun dari tidur, ya, itu sholat tahajud. Nah, kalau sholat tarawih, ini istilah lainnya juga adalah qiyam Ramadan. Kenapa? Karena sholat tarawih ini adalah sholat malam, qiyamul lail, sholatul lail, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang nanti pada poin selanjutnya akan disebutkan bahwa sholat tarawih ini dianjurkan untuk berjamaah. Beda dengan sholat tahajud secara umum, tidak disebutkan keutamaan untuk berjamaah, tapi boleh, ya, boleh untuk berjamaah. Tapi maksudnya tidak kemudian harus, ya, kita mengumpulkan orang sekampung untuk sholat tahajud. Tapi boleh, tapi tidak ada perintah secara khusus atau anjuran secara khusus. Adapun terkait dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, itu dianjurkan untuk berjamaah. Itu poin yang pertama, ya. Jadi dia bagian daripada sholat lail, bagian daripada qiyamul lail. Tapi qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan namanya sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Yang kedua, sholat ini dinamakan tarawih. Tarawih itu arti secara bahasanya istirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi disebut tarawih itu karena ada istirahatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi itu mengerjakan sholat 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana lamanya, ya. Kemudian sholat 4 rakaat lagi. Di setiap 4 rakaat inilah ada istirahatnya, ya. Di sini bisa kita ambil faedah juga. Karena sholat tarawih ini sholat yang maknanya adalah ada duduk istirahatnya, ada jedanya. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu tidak tergesa-gesa, ya. Jadi sholat yang dilaksanakan dengan santai, tidak dengan terburu-buru. 2 rakaat, salam, jedanya sebentar, kemudian bangkit lagi 2 rakaat. Nanti setelah 4 rakaat, kemudian ada duduk istirahatnya, ada jedanya, ya. Sehingga apa yang batal wudunya bisa sempat kemudian berwudu dulu. Yang haus mungkin sempat minum dulu, ya. Ada jedanya. Nah, tapi diingat juga, kenapa dulu Nabi untuk 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kenapa kira-kira? Nah, sholatnya panjang. Kita sholatnya pendek-pendek, ya. Makanya nggak butuh istirahat lagi katanya, ya. Ya, makanya gitu. Tapi intinya bahwa sholat ini dilaksanakan dengan tenang, dilaksanakan dengan santai, dan hendaknya, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Nah, sementara kita banyak melihat sebagian kaum muslimin yang justru apa, berlomba-lomba, ya, di dalam mengerjakan sholat tarawih ini, pengen cepat-cepatan, ya, pengen cepat-cepatan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para ulama sepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah atau dianjurkan, bukan wajib,
Ya. Kenapa dikatakan sepakat? Karena memang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kesunahannya. Ya. Makanya kenapa Nabi ya sempat tidak keluar untuk mengimami bersama kaum muslimin pada saat itu. Ketika ditanya Nabi, kata Nabi, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir nanti sholat ini menjadi diwajibkan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan bahwa ini adalah amalannya amalan sunnah, mungkin muncul ya pertanyaan bagi kita, apa keutamaannya? Nah, keutamaannya yang pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa dia termasuk amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, sebagaimana hadis yang saya baca di awal teman qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kita tentu ingin ketika bulan Ramadan ini dosa kita diampuni. Nah, Ramadan ini dosa itu diampuni. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah dosa itu diampuni. Ramadan ini bulan pengampunan dosa. Tapi masalahnya bulannya menyediakan ya keutamaan untuk mengampuni dosa. Tapi kita melakukan nggak amalan untuk melakukan amalan supaya dosa kita itu diampuni. Hanya jadi soal kan kita hanya meyakini bahwa ini bulan banyak diampuni dosa, tapi tidak minta ampun. Atau tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis yang serupa lagi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dengan landasan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru 10 malam terakhir itu kita jangan sampai lewat. Ya. Ini kadang-kadang kita di malam pertama semangat, bagus. Tapi 10 malam terakhir justru banyak yang berjatuhan. Padahal kalau seandainya sholat kita itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan lagi. Ya. Tapi justru 10 malam terakhir banyak orang yang sibuk. Ya. Banyak sibuk macam-macam sibuknya. Ada sibuk karena pekerjaannya belum selesai. Ada sibuk karena orderan lebaran, macam-macam. Ya. Makanya, kalaupun seandainya tidak bisa menghidupkan malamnya dengan macam-macam ibadah, janganlah lagi sholat tarawihnya pun tak tinggal. Ya. Ini ada orang malamnya sudah nggak bisa menghidupkan, sholat tarawihnya pun nggak. Sayang. Ya. Jadi sholat tarawih itu utama di bulan Ramadan, keutamaannya itu nanti dilipat gandakan lagi ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Pokoknya 10 malam terakhir. Dijaga aja Pak 10 malam terakhir itu, ya. Nggak usah kemudian kita hitung malam ke berapa. Memang ada indikasi beberapa. Ya, ada yang menyebut malam ke-27, ya. Tapi kan tidak ada juga kepastian, yang pasti itu 10 malam terakhir. Dan Nabi juga mencontohkan 10 malam terakhir, Nabi itu menghidupkan 10 malam terakhir itu. Nah, kalau sudah kita hidupkan 10 malam terakhir, ya, udahlah insya Allah pasti salah satu di antaranya itu kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Masa lagi kita pusing malam apa ya. Ini sibuk ngindungi malam apa, tapi malamnya nggak pernah beribadah. Tapi kalau kita beribadah 10 malam terakhir, mau malam ke-21 kah? Mau malam 23 kah? Malam 25 kah? Malam 27 kah? Malam 29 kah? Insya Allah kita dapat. Kenapa?
kita sapu bersih Pak 10 malam terakhir. Itu keutamaan sholat tarawih yang pertama ya. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan yang kedua, kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Ya. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat, maksudnya sholat tarawih qiyam Ramadan bersama imam hingga selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam penuh. Makanya nanti sholat tarawihnya di sini Pak, karena ada Pak Imam. Karena hadisnya kan barang siapa sholat bersama imam kan. Kalau yang masjid lain nggak dapat Pak. Ya, promosi kan Pak. Ada dalilnya, man qoma ma'al imam. Ya, barang siapa yang sholat bersama Pak Imam. Kalau tambahan Paknya jadi sesat sudah tafsirnya tuh Pak. Ya. Nah ini menegaskan bahwa sholat itu berjamaah. Ya, man qama ma'al imam, sholat bersama dengan imam berarti sholat tarawihnya berjamaah. Ini juga menjadi dalil dianjurkannya sholat tarawih itu berjamaah. Hatta yansarifa, sampai selesai. Makanya saya selalu kemudian menganjurkan bahwa sholat itu sampai selesai, sampai witirnya imam selesai. Makanya yang biasa sholatnya 11 rakaat, maunya 11 rakaat, carilah masjid yang memang 11 rakaat. Ya, ya Istiqlal Pak, 11 rakaat. Kalau mau yang 20, boleh juga, tapi harus sampai selesai. Jangan sampai 28 pulang Pak. Ya, nah, itu kebanyakan kaum muslimin kan gitu. Ya, pokoknya 8 pulang dia. Apa dalilnya? Cepat. Nah, itu pokoknya. Nggak peduli dalilnya. Hatta yansarifa, sampai selesai. Apa keutamaannya? Kutibalahu qiyamul lailah. Ya, dicatat sholatnya itu seperti semalam penuh. Kita nggak bisa sholat semalam penuh. Ya, karena memang ada hak untuk tidur juga. Yang kedua, kita juga nggak sanggup. Tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Padahal kita tidur itu. Tapi pahalanya pahala sholat. Nah, jadi ini salah satu bentuk kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya adanya fadilah semacam ini. Kalau kita baca hadis ini secara lengkap, ini ada cerita. Cerita sebelumnya itu Nabi pernah mengimami para sahabat sampai masuk sepertiga malam. Ya. Walaupun di hadis itu tidak diceritakan mulai jam berapa. Tapi intinya sholatnya itu sampai sepertiga malam. Berselang beberapa waktu, kemudian Nabi mengimami lagi. Tapi Nabi tidak sampai sepertiga malam. Sampai setengah malam saja, sampai tengah malam. Ya. Kira-kira responnya jamaahnya Nabi waktu itu gimana? Sebelumnya sepertiga malam, terus habis itu besoknya lebih cepat, Pak. Ya. Kalau kita jadi jamaah itu senang biasanya. Alhamdulillah. Tidak kayak malam kemarin. Tapi ternyata tidak sahabat Nabi ini. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya engkau menambah lagi sholat, ya, untuk kami seperti yang kemarin itu sampai sepertiga malam, mungkin itu lebih baik bagi kami. Ya, setengah malam minta lebih lama lagi. Nah, lalu Nabi mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, siapa yang sholat ya bersama dengan imam hingga selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Artinya nggak apa-apa kita sholat setengah malam, tapi kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya, nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya usahakan kemudian berjamaah. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat tarawih yang ketiga adalah dia seutama-utama sholat. Ya. Kenapa seutama-utama sholat? Karena ini juga masuk bagian sholat malam, sholat lail. Kan ada hadis Nabi.
Kata Nabi, Abdulus Salah, ya Abdulus Salah tiba dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah yang wajib adalah salat malam. Nah, salat tarawih itu masuk salat malam. Tapi jangan sampai ada orang salat tarawih tapi nggak salat wajib. Ada nggak kira-kira gitu? Ada, banyak ya. Yang puasa nggak sholat juga banyak ya. Padahal di dalam hadis dikatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar maka tak hapuslah amalnya pada hari itu, satu sholat ya. Apalagi ini ya, meninggalkan 5 waktunya ya. Maka jangan sampai ya, dia afdhalus sholati ba'dal faridah, seutama-utama sholat tapi setelah sholat yang wajib ya. Nah, seutama-utama sholat artinya sholat tarawih itu utama, tapi lebih utama lagi sholat wajib. Jangan sampai nanti sholat tarawih tapi nggak sholat wajib. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan, ini dia tetap hukumnya adalah sunnah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana perempuan? Apakah tetap kemudian ke masjid selama ya itu dia mampu untuk ke masjid, kemudian ya keluar malam, aman dari fitnah, aman dari bahaya, tetap dia boleh ke masjid ya. Tapi kalau dia mau di rumah juga tidak mengapa ya. Lebih bagus juga kalau di rumah itu dia tetap dengan berjamaah. Kemudian yang kelima, nah ini, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdal, utama sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin pun setelah itu terus-menerus melakukan sholat tarawih itu secara berjamaah. Ini yang saya katakan bahwa tadi sunnah. Jadi pertama kesunahannya itu di zaman Nabi, Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Itu satu. Adapun Nabi pernah kemudian tidak berjamaah, itu ada sebab. Sebabnya karena khawatir menjadi wajib. Karena syariatnya masih berjalan. Nah, ketika Nabi sudah tidak ada, tentu tidak ada kekhawatiran itu lagi. Ya, maka tentu tidak ada halangan bagi kita untuk tetap melakukan berjamaah. Itu satu, artinya ini sunnah Nabi. Yang kedua, di zaman sahabat, ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami kaum muslimin, ini menunjukkan ini juga sunnahnya para sahabat. Dan kaum muslimin setelahnya, ya, terus menerus turun temurun melakukan sholat tarawih itu berjamaah. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu lebih afdal dengan berjamaah. Kemudian yang keenam, ya, waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah antara sholat isya dan sholat subuh. Ya. Jadi waktunya itu setelah sholat isya dan sebelum subuh, batas akhirnya. Ya. Nah, ada catatan yang perlu diperhatikan, bahwa sholat tarawih itu hendaknya dikerjakan setelah kita menunaikan sholat isya. Ya. Karena terkadang ada, terutama anak-anak muda mungkin ya, mereka datang ke masjid mungkin terlambat. Ya. Atau habis dari mana, pokoknya terlambat. Orang datang sudah mau melaksanakan sholat tarawih. Sementara dia belum sholat isya. Jangan bergabung langsung sholat isya. Pas sholat tarawih. Dia hendaknya sholat isya tak lebih dahulu. Setelah dia selesai sholat isya, baru kemudian dia bergabung bersama jamaah sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan sebelum sholat witir, karena dikerjakan di awal malam, ya, maka tentu pelaksanaannya itu sebelum sholat witir. Ya. Nah, yang kedelapan, sebagaimana sudah kita singgung tadi, lebih utama mengerjakan sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai agar mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan yang 9 ya,
jumlah rakaat salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah 11 rakaat. Ya, beliau di riwayat Aisyah tidak melaksanakan lebih dari itu. Ya, nanti ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu mengerjakan 13 rakaat, tapi witirnya itu 5 rakaat. Ya, jadi tetap 8. Nah, ini poin ke-9. Nah, tapi di sini poin ke-10, ulama masih membolehkan mengerjakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Dengan alasan tadi bahwa hadis Aisyah tidak menyebutkan Nabi itu membatasi, ya. Dan kedua adalah amalan-amalan generasi setelahnya. Tapi ingat, jangan kita punya anggapan bahwa kalau lebih banyak rakaatnya otomatis lebih banyak pahalanya atau lebih baik. Enggak. Yang diukur itu bukan jumlah rakaatnya, tapi lamanya salatnya, lama berdiri. Kata Nabi, tulul kunut. Kenapa dulu ada praktek? Ya, para ulama misalnya lebih dari 11 rakaat, karena pada saat itu orang sudah tidak kuat untuk berdiri lama. Ya, jadi supaya tetap banyak bacaannya, itu dengan ditambah jumlah rakaatnya. Maksud saya jangan kita membagikan, kan kadang-kadang ada orang yang berpikirnya suka simpel. Ya. 23 rakaat dengan 11 rakaat. Kan tentu lebih baik 23 rakaat, lebih banyak rakaatnya, lebih banyak pahalanya. Kan kadang-kadang ada logika masyarakat semacam itu. Bukan begitu kita mikirnya. Ya. Nabi itu memang jumlah rakaatnya sedikit, 11 rakaat, tapi panjang. Ya. Nah, maka di sini kalau kita bisa panjang, itu jauh lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, cuma yang jadi masalah tadi, saya katakan masyarakat kita kadang-kadang maunya yang pendek dan rakaatnya sedikit, Pak. Maunya 8 rakaat tapi pendek. Nah, itu maunya. Maka kalau saya sih cenderung melihat ya di tengah masyarakat kita ini lebih bagus tuh di masyarakat itu 11. Ya. Kenapa? Tapi 11 minta jamaah itu selesai bersama dengan imam. Ketimbang mereka diprogramkan 23 rakaat misalnya, ya, ada 3 shop, 4 shop, begitu 8 rakaat yang 3 shop pulang, ya, sisa beberapa orang saja di belakang imam, kan sayang. Lebih baik 11 rakaat selesai, semua bisa mengikuti dengan selesai. Nanti kalau ada, ya, mungkin pengurus masjid yang ingin nanti malam dia bisa bangun lagi untuk salat tahajud misalnya, ya. Ketimbang kita memaksakan harus 23 rakaat sementara tidak ikut sampai selesai. Lebih baik 11 tapi kita edukasi, kita didik, kita pahamkan masyarakat supaya dia, ya, ikut sampai selesai, itu lebih bagus. Nah, kemudian yang ke-11 salat tarawih dilakukan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam itu lebih afdal. Ya, Imam Nawawi menjelaskan dalam Sahih Muslim, ya, salat sunnah malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Beliau mengatakan yang dimaksud hadis ini bahwa yang lebih afdal adalah mengerjakan salat dengan setiap 2 rakaat salam, ya, baik itu salat sunnah di malam hari ataupun salat sunnah di siang hari, ya. Nah, memang ada nanti hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengerjakan 4, riwayat Aisyah. Nabi itu mengerjakan 4 rakaat, tapi jangan tanya bagaimana lamanya. Nah, pertama saya ingin menegaskan bahwa yang lebih afdal dan lebih berhati-hati, kenapa? Yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salamnya lebih bagus. Kenapa? Karena itu jelas. Ya. Anggaplah ada perbedaan 4 rakaat dan 2 rakaat. 2 rakaat itu sepakat sudah, jelas sudah. Ya, 2 rakaat. Nah, kalau yang 4 rakaat ini paling tidak menimbulkan tanda tanya. Tanda tanyanya, kalau 4 rakaat dilaksanakan 1 salam, itu bagaimana prakteknya? Praktek yang kita dapati, 4 rakaat 1 salam, ya, itu tanpa tasyahud awal. Kan langsung tasyahud akhir, ya. Nah, pertama yang perlu ditanyakan, apa dalilnya tanpa tasyahud awal? Kalau witir tanpa tasyahud awal memang dijelaskan oleh hadis.
Karena Nabi kalau sholat 3 rakaat witir atau sholat yang 5 rakaat itu duduk tasyahudnya hanya di akhir. Nah, yang 4 rakaat kita nggak dapat informasi tentang itu. Paling tidak bagi saya pribadi, bagaimana kaifiatnya? Ya, apakah seperti sholat isya yang ada tasyahud awalnya, ataukah seperti ya sholat biasa tanpa tasyahud awal? Paling tidak kita tidak dapat petunjuk ini. Itu pertama. Yang kedua, bahwa maksud riwayat itu menyebutkan Nabi sholat 4 rakaat itu masih bisa kita pahami juga bahwa yang dimaksud di situ adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya ambil contoh. Beberapa hadis ya menyebutkan tentang sholat sunnah yang dikerjakan 4 rakaat. Misal dalam riwayat Ummu Habibah ya, yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang keutamaannya bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya istana di surga. Itu kan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya total 12. Nah, 4 rakaat sebelum duhur ini pertanyaannya itu bagaimana pelaksanaannya? Ya. Apakah langsung 4 rakaat 1 kali salam? Kan tidak. Tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi hadis itu menyebut juga 4 rakaat. Itu satu. Hadis yang lain tentang sholat asar itu ada juga hadis yang menyebutkan. Walaupun tidak masuk yang 12 rakaat tadi. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sholat sunnah qobliyah asar itu bisa dikerjakan 4 rakaat. Pertanyaan 4 rakaat itu apakah sekali salam? Tidak. Ya tetap juga 2 salam, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu juga ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu bisa dikerjakan 2 rakaat atau kemudian dikerjakan 4 rakaat. Para ulama sebagian menyebutkan Nabi itu atau disunahkannya itu kalau kita mengerjakan di rumah, jadi habis sholat Jumat pulang ke rumah baru sholat sunnah itu 2 rakaat. Atau kalau di masjid dikerjakan 4 rakaat. Tapi ini tambahan penjelasan. Tapi intinya ba'diyah Jumat itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Pertanyaan saya, kalau yang dikerjakan 4 rakaat itu bagaimana prakteknya? Apakah sekali salam? Kan tidak, tetap juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi yang lebih afdal hendaknya kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun kita tidak memungkiri ada hadis atau ada yang mengamalkan 4 rakaat sekali salam, nggak apa-apa, ya. Itu dalam ranah khilafiyah. Tapi saya pribadi lebih condong untuk memilih yang 2 rakaat salam. 2 rakaat salam itu lebih aman, ya. Nah, yang ke-12 saya baca cepat saja. Jika memilih jumlah rakaat yang banyak, ya tetap sholat tersebut dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Tidak boleh dilakukan super cepat, yang ngebut. Makanya saya selalu di kampung-kampung saya sampaikan, kalau tidak bisa sholat lama, nggak apa-apa, sholat singkat. Tapi jangan cepat. Maksudnya sholat singkat itu gimana? Begitu baca surahnya, ya pilihlah surah-surah pendek. Ya, mulai ad-duha ke bawah lah. Ya, silahkan kalau di kampung tidak apa-apa baca itu. Ya, tapi jangan ngebut. Nah, yang jadi masalah ini sudah surah, ya, sudah surahnya pendek, ngebut lagi. Al-Fatihahnya aja nggak jelas, Pak. Yang jelas tuh cuma di ujungnya dolin, pokoknya itu aja. Amin, ya. Ada videonya kan gitu. Nah, ini jangan sampai. Kenapa? Ya, buat apa kemudian sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa? Nabi pernah bersabda kepada orang yang tidak tumakninah. Kata Nabi, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Ya. Apa namanya? Ulangi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Nah, disunahkan untuk menutup sholat malam dengan sholat witir. Nah, tadi kita biasa bersama dengan imam sampai witir, maka dengan witir. Nah, ini yang ke-14, banyak pertanyaan, bolehkah setelah sholat tarawih itu nanti malam kita mau sholat lagi? Ya, jawabannya boleh, tapi tidak boleh mengulang sholat witirnya. Riwayatnya adalah riwayat dari Tolak bin Ali. Dalam sebuah riwayat yang saya sebutkan secara kisah singkat, ya, bahwa
Talak bin Ali ini berkunjung ke rumah anaknya. Ya, Talak bin Ali ini sahabat Nabi. Ya, tapi peristiwa ini setelah Nabi sudah tidak ada. Jadi di zaman tabi'in. Ya, sholat di tempat anaknya, ya, buka puasa di situ sampai sholat tarawih disuruh jadi imam karena ini sahabat Nabi yang datang. Kemudian dia disuruh jadi imam. Sholatlah dia sholat tarawih sampai kemudian witir. Nanti pulang ke musolanya dia di kampungnya dia, karena di situ ditunggu dia. Karena kalau imam itu biasanya ditunggu, ya, ditunggu dia disuruh kemudian mengimami lagi. Maka dia pun mengimami lagi, ya, sholat itu. Tapi sampai 8 rakaat menjelang sholat witir, Talak bin Ali mundur, lalu memerintahkan orang lain untuk melaksanakan, untuk menjadi imam. Kenapa? Dia mengatakan, mengutip sabda Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi kalau witirnya nggak boleh. Ya. Nah kemudian yang ke-15, ya, membaca kunut pada witir itu disyariatkan. Jadi kunut itu ada 3, ada kunut nazilah, ada kunut witir, dan ada kunut subuh. Nah yang, ya, diperselisihkan yang kalau kita pribadi memandang lemah hadisnya itu adalah kunut subuh. Adapun kunut nazilah itu diterima, ya, kunut nazilah itu di 5 waktu, ya. Nah, kalau kunut witir ini juga sebagaimana di Lubughul Maram itu ada. Karena Nabi pernah mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, ya, untuk doa kunut itu. Nah, adapun yang biasa dibaca Allahumma dini fiman hadait dan seterusnya itu adalah doa kunut witir. Nah, jadi memang tidak ada ketentuannya kapan harus membaca kunut witir itu, maksudnya di sholat witir yang kapan. Intinya disunahkan. Makanya sebagian ada yang mempraktekkan di awal tidak, ya, di akhirnya kemudian kunut. Jadi kalau seandainya imam kunut, kita ikut berkunut kalau untuk kasus kunut witir, ya, disunahkan karena ada hadis yang menyebutkan tentang itu, ya. Nah kemudian membaca ada doa. Nah kalau setelah sholat tarawih dan di antara sholat tarawih itu tidak ada doa khusus, Pak. Tidak ada doa khusus. Ya, jadi kita boleh berdoa bebas saja, ya. Mau tidak berdoa juga tidak apa-apa. Tapi kemudian untuk setelah sholat witir ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, ya. Di situ dia mengatakan jika Nabi SAW mengucapkan salam, ya, beliau membaca Subhanal Malikil Kudus, ya, sebanyak 3 kali. Ketika bacaan yang ketiga beliau memanjangkan suaranya, ya, Subhanal Malikil Kudus, ya, 3 kali. Nah setelah itu lalu beliau mengucapkan yang terakhir, ya, Rabbil malaikati wab'u. Nah itu ada hadisnya kalau yang setelah sholat witir ini, ya. Nah kemudian yang ke-17 tambahannya, ya, setelah sholat tarawih selesai tidak perlu, ya, dan tidak juga dituntunkan untuk mengomando membaca niat puasa. Kan biasanya ada, ya, hanya tidak perlu, ya, karena niat itu intinya di hati, ya. Mungkin maksudnya supaya orang jangan lupa. Padahal insya Allah saya katakan tadi, kalau Ramadan secara umum orang tidak akan lupa untuk besok berpuasa. Nah maka yang selalu saya ingatkan di masyarakat itu, kalau ada yang mengatakan, Ustadz saya lupa berniat. Nah maka ketahuilah kemungkinan besar dia bukan lupa berniat, tapi lupa melafadzkan niat. Nah ini harus dibedakan berniat dengan melafadzkan niat, ya. Nah, nggak mungkin orang lupa kemudian niat untuk puasa besok kalau dalam keadaan normal, ya. Nah, jadi tidak perlu semacam itu karena pasti kita sholat tarawih aja
pasti besoknya kita niat untuk puasa, itu sudah pasti ya. Nah, mungkin itu ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.